Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldenanda Resta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Asia Tengah yang merupakan materi dari pengantar studi kawasan dengan dosen pengampu, Ibu Ulia Amalia, SIP, MSI. Saya adalah mahasiswa aktif dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Berikut adalah profil kawasan. Asia Tengah adalah sebuah kawasan yang terkurung daratan di benua Asia. Letak astronomis yaitu 26 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Menurut sebuah definisi, Asia Tengah mencakup sekitar 9.029.000 km persegi atau 21% dari benua. Asia Tengah telah lama menjadi wilayah perdagangan antara Tiongkok dan masyarakat Barat dengan jalur sutra melewati wilayah ini dan menjamurnya banyak kerajaan di sini. Berikut adalah negara-negara di kawasan Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sejarah terbentuknya kawasan Asia Tengah. Pada 5 abad terakhir, kebanyakan wilayah ini perlahan-lahan dijajah oleh Kekaisaran Rusia dan Kerajaan Tiongkok. Sedangkan Britania Raya menduduki India di bagian selatan Asia Tengah. Semasa abad ke-20, kebanyakan wilayah di Asia Tengah merupakan bagian dari bekas negara aliran komunis Uni Soviet yang pecah pada tahun 1991. Negara-negara tersebut telah berpaling dari sistem komunis dan sekarang mengikuti berbagai sistem politik yang terdiri dari demokratis lemah hingga sangat otoriter. Kebanyakan negara di Asia Tengah bergabung dalam Organisasi Kerjasama Shanghai. Berikut adalah kondisi ekonomi sosial politik kawasan Asia Tengah. Pada kondisi ekonomi, Asia di tahun 2016 dan 2017 diperkirakan tetap stabil meski kawasan seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih. ASEAN Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia berada di 5,7% pada 2016 dan 2017. Dalam rinciannya, Zhuang mengatakan Banda Asia Tengah memang sulit memberikan dorongan kuat terhadap perekonomian secara global. Pada 2016 diproyeksikan tumbuh 1,5% dan 2017 sebesar 2,6%. Negara dengan pertumbuhan tertinggi adalah Uzbekistan dan Turkmenistan. Dalam kondisi sosial, budaya di negara ini banyak dipengaruhi oleh sosial budaya negara Rusia, baik dari bahasa, mayoritas di wilayah ini memeluk agama Islam. Rata-rata orang yang memiliki khas Kaukasoid, terjadi perdagangan narkoba yang legal dan penyakit HIV yang cukup tinggi pengidapnya. Pada kondisi politik, sistem politik di Asia Tengah menjadi menarik karena banyaknya kehadiran negara-negara superpower di wilayah ini, seperti Rusia dan juga China. Dalam politik Asia Tengah, Rusia sudah sejak dulu memiliki posisi yang cukup signifikan. Dari segi sejarah dan budaya, 2/3 dari wilayah Uni Soviet didapatkan oleh Rusia, sehingga Rusia dapat dikatakan sebagai ahli waris dan pemerintahan Uni Soviet sebelumnya. Kebijakan Rusia di Asia Tengah kemudian ditandai dengan membentuk Persemakmuran Negara Independen atau Commonwealth of Independent States atau CIS bersama dengan Ukraina dan Belarus tepat setelah Uni Soviet pecah pada 1991. Terbentuknya CIS ini ditandai dengan ditandatanganinya Alma-Ata Protokol oleh 8 negara bekas pecahan Uni Soviet. CIS yang awalnya dibentuk sebagai organisasi simbolis, pada perkembangannya menjadi wadah untuk mengatur dan mengkoordinasi ekonomi, politik, dan militer yang sebelumnya terjalin antara negara ex-Soviet. Selanjutnya, gerakan politik dan ideologi yang berkembang. Pangkalan militer AS di Uzbekistan dapat dikatakan hanyalah cara lain agar AS dapat menanamkan pengaruhnya di Asia Tengah. Hal tersebut dikarenakan letak pangkalan militer dengan nama Karshikanabat K2 yang jauh dari Afghanistan, sehingga secara tidak langsung hanya menjadi bagian dari GWOT. Organisasi regional di kawasan Asia Tengah. Pertama, ASEAN Regional Forum atau ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik. Kedua, ASEAN Europe Meeting atau ASEM memperkuat dialog yang setara dan membangun saling pengertian kedua kawasan. Sifat kerjasama ASEM adalah informal, non-binding, multidimensional, dan evolutionary. Fokus ASEM pada 3 pilar kerjasama yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan terakhir, Southwest Pacific Dialogue atau SWP
Telah menjadi forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste untuk melakukan pertukaran pandangan dan informasi atas berbagai isu penting di kawasan. Selanjutnya, posisi kawasan dalam hubungan internasional ada geopolitik dan geostrategi. Secara geopolitik, negara-negara yang muda ini merupakan daerah dengan keunggulan alam yang cukup dapat diperhitungkan. Kazakhstan merupakan kawasan yang kaya akan hasil tambang. Lalu, Uzbekistan merupakan penghasilan emas terbesar di kawasan Asia Tengah, yaitu mencapai angka 80%. Kekayaan mineral yang dimiliki oleh Uzbekistan berupa perak, tembaga timah yang tungsten, batu bara, dan uranium. Uzbekistan juga menjadi kawasan yang istimewa di Asia Tengah karena memiliki sumber daya air terbesar di Asia Tengah. Turkmenistan menyatakan memiliki cadangan gas sebesar 11,1 triliun meter kubik, 3 kali lebih besar daripada cadangan Rusia. Kirgistan merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas. Hal dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga Kirgistan mampu menciptakan produk energi hidroelektrisiti sendiri, untuk kemudian menjadi ekspor energi tersebut ke negara RRC dan negara Asia Tengah lainnya. Negara ini juga disebut memiliki kekuatan militer perairan terbesar di kawasan Asia dengan sekitar 50 kapal perang, 50 kapal amfibi, dan 1 kapal induk, serta sekitar 85 kapal peluncur yang disertai dengan misi. Tingkat persaingan hegemoni antara negara-negara di dunia membuat Asia Tengah terus meningkatkan kekuatan militernya dengan melakukan peningkatan kapasitas militernya di berbagai kawasan terutama di Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Selain itu, China juga melakukan modernisasi peralatan militer yang dimilikinya dalam beberapa tahun terakhir. Asia Tengah menambah kuantitas persenjataannya dengan membeli sejumlah tank, pesawat terbang, rudal balistik, pengembangan teknologi nuklir. Selain itu, Asia Tengah juga mengembangkan teknologi militer mandiri yang meliputi pengembangan kapal induk Liaoning 3, kapal perang, rudal, teknologi nuklir. Kuantitas pasukan militer Cina juga sangat besar, berjumlah sekitar 2,28 juta orang untuk pasukan militer aktif dan 800.000 orang untuk komponen pasukan cadangan. Asia Tengah juga melakukan pengembangan teknologi militer terbaru seperti pengembangan sejumlah kapal perang, pesawat, dan misil balistik. Kapal perang terbaru yang dikembangkan oleh China adalah kapal perang tipe 052D yang memiliki 64 rudal yang siap ditembakkan dalam serangan udara, serangan laut, dan serangan darat. Ciri khas kawasan Asia Tengah yaitu adalah wilayah sangat luas dengan jenis daratan yang bervariasi, misalnya tanah darat datar tinggi dan pegunungan Tian Shan. Gurun luas seperti Karakum, Kizilkum, Taklamakan, dan tanah datar berupa rerumputan. Kebanyakan tanah sangat kering atau sangat kasar karena dijadikan sebagai sawah. Pola regionalisme kawasan Asia Tengah. Asia Tengah merupakan suatu kawasan di Tengah Asia yang merupakan bekas wilayah Uni Soviet dan memerdekakan diri pada tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Asia Tengah yang merupakan suatu kawasan yang hampir terdiri dari landlocked dianggap memiliki cadangan minyak yang sangat potensial serta memiliki banyak nilai strategis bagi negara luar. Luas Asia Tengah diperkirakan seperempat wilayah Rusia saat ini pada tahun 1991 ketika Uni Soviet mulai pecah dan kalah perang dingin melawan Amerika Serikat. Negara-negara yang termasuk ke dalam Western Turkestan atau Turkestan Barat akhirnya secara geopolitik bergabung untuk membuat sebuah kawasan baru menjadi Asia Tengah yang terdiri dari 5 negara tersebut. Berikut adalah fakta-fakta kawasan Asia Tengah. Pertama, ada yang menikmati sejarah unik di Turkmenistan. Dengan sudut-sudut di Asgabat, ibu kota Turkmenistan, ini dihiasi oleh air mancur, boulevard, lantai marmer, dan patung emas. Penduduk lokal banyak yang masih mengenalkan pakaian tradisional jika berwisata di kota dengan sejarah dan panorama unik. Yang kedua, jalur sutra di Bukhara, Uzbekistan. Kota ini juga memuat sejarah peradaban manusia 5.000 tahun yang lalu. Begitu juga dengan sejarah perkembangan agama, sehingga kota ini terbilang religius. Masjid Agung Poi Kalian menjadi salah satu saksi bisu di sini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.